Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik sahabat semua, kita kembali lagi dan kita eksis kembali lagi di channel Amung Rahman. Dan hari ini saya untuk menggali informasi dan pencerahan untuk kita semua ini dari narasumber utama kita, Ustadz Jamaluddin. Dan hari ini saya sendiri, ternyata Ustadz Amung Rahman itu ada keperluan. Baik, ada beberapa pertanyaan yang kurang lebih hari ini ada 2 poin yang akan saya tanyakan kepada Ustadz. Yang pertama tentang ideologi. Karena hari ini sudah sangat kita maklumi banyak berita dan kita terus dijejali dengan bahwa khilafah adalah sebuah ideologi. Yang kedua kaitannya dengan kekuasaan, kan gitu ya. Apakah ada arahan dari khalifah ataupun petinggi-petinggi khilafatul muslim ini untuk berkuasa, kan gitu Ustaz ya? Yeah. Nah, ini mungkin untuk poin pertama. Apakah benar, kan gitu? Seperti hari ini yang kita sering dengar bahwa khilafah adalah sebuah ideologi. Apa yang dimaksud itu? Apakah benar seperti itu adanya? Iya. Baik, alhamdulillah. Ini mudah-mudahan menjadi pencerahan atau menjadi sebuah penjelasan bagi kaum muslimin, muslimat dimanapun berada, bahwa saya juga memang sering mendengar bahwa khilafah itu adalah merupakan ideologi, gitu kan. Nah, ini sebenarnya salah, begitu kan, salah besar. Jadi jika khilafah itu disebut ideologi, jadi khilafah itu adalah sebuah sistem bersatunya umat, karena ada perintahnya. Jadi kenapa kita harus khilafah, begitu kan? Karena khilafah itu adalah sebuah sistem bersatunya umat Islam, begitu. Jadi kalau tidak dengan khilafah, maka umat Islam itu tidak mungkin dia bisa bersatu. Kenapa? Karena khilafah itu sebuah sistem bersatunya umat sedunia, begitu. Nah, kalau dengan yang lain itu pertama tidak ada syariatnya, yang kedua dia tidak cukup mewadahi kesatuan umat secara menyeluruh. Nah, maka khilafah ini adalah syariat Islam tentang kesatuan umat Islam. Jadi kalau khilafah dikatakan ideologi, pasti dia akan berbenturan dengan Pancasila. Karena Pancasila diyakini hari ini nih bahwa Pancasila itu adalah ideologi, gitu. Nah, jadi kalau ini ada ideologi Pancasila, ini ada ideologi khilafah, itu pasti berbenturan. Nah, maka sekali lagi khilafah itu bukan ideologi, gitu kan, melainkan khilafah itu adalah syariat, salah satu syariat Islam. Sholat syariat Islam, tentang bagaimana orang untuk beribadah kepada Allah, menyembah kepada Allah, itu ada namanya syariat sholat. Nah, ini tidak bisa dipertentangkan. Ada namanya syariat saum. Jadi seluruh dunia umat Islam itu ketika bulan Ramadan dia kena kewajiban untuk melaksanakan saum. Nah, begitulah khilafah. Jadi untuk mewadahi umat Islam sedunia itu, bagaimana dia agar bersatunya itu benar menurut Allah, maka dia harus dengan khilafah itu. Nah, maka sekali lagi khilafah itu adalah bukan ideologi, tetapi khilafah itu adalah bagian daripada syariat. Nah, ini masalahnya. Disinilah perbedaan antara yang menyebutkan khilafah itu ideologi dengan khilafah yang kita pahami, itu akan jadi berbeda, begitu. Nah, ideologi itu menurut keyakinan orang Islam, ya Islam itu sendiri. Islam itu adalah ideologi, gitu. Sehingga Allah katakan al-yauma akmaltu lakum dinakum. Tuh kan? Jadi telah aku sempurnakan ini Islam ini sebagai, katakanlah minjam bahasa, sebagai ideologi umat Islam, begitu. Jadi Islam itu adalah ideologi, gitu. Ya, seperti itu tuh. Sebenarnya bahwa kalau ada istilah ideologi khilafah itu sangat keliru. Sangat keliru, itu salah. Padahal gitu. Sesungguhnya
khilafah adalah bagian dari ajaran Islam. Khilafah bagian daripada ajaran Islam. Bagaimana Coba, sholat kan gitu ya? Saya menyebutkan begini, yang disebut manusia itu mana sih? Nah, maka yang disebut manusia itu dari ujung kaki sampai ujung rambut. Lah terus kalau ada yang mengatakan tangan itu adalah manusia, kan salah. Jadi tangan bagian daripada manusia, begitu. Nah, jadi begitulah khilafah adalah bagian daripada Islam. Jadi khilafah bukan Islam, tapi dia bagian daripada Islam. Puasa bukan Islam, tapi dia adalah bagian daripada Islam. Haji bukan Islam, tapi dia adalah bagian daripada Islam. Begitu cara melihatnya, begitu. Terus begini Ustaz, ada yang bertanya pada kita, coba tunjukkan dalil berkhilafah di dalam Al-Quran. Bagaimana itu Ustaz? Iya, ini sangat jelas sekali ya gitu. Ketika Allah menyatakan di dalam surat Al-Baqarah nih, surat Al-Baqarah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ayat 30. Wa id qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Jadi Allah akan menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Nah, khalifah itu orangnya. Nah, sementara khilafah itu adalah wadahnya. Nah, jadi tadi wadah umat Islam itu adalah khilafah. Nah, orang yang memimpin umat Islam itu adalah khalifah, begitu. Dan ini dicontohkan oleh Khalifah Abu Bakar. Tuh, Abu Bakar sebagai khalifah, diyakini itu sebagai as-sabiqunul awwalun. Diyakini itu adalah sebagai ma'ana alaihi washabi itu patokannya. Lah kenapa ketika kita sholatnya Abu Bakar, ketika kita saumnya Abu Bakar, tapi ketika kita bersatu, kenapa tidak bersatunya Abu Bakar? Ya berarti ini ada yang beda, begitu kan? Apakah bisa kita ngarang, oh karena kita ini di Indonesia, jadi kita bersatunya ala Indonesia? Ya nggak bisa berdasarkan syariat Islam, gitu. Kalau berdasarkan negara, kita bisa. Tadi ada kesepakatan dalam Pancasila untuk sama-sama bersepakat orang yang tinggal di negeri kita ini adalah orang yang beragama, dan itu sudah disepakati, begitu. Mungkin begini Ustadz ya, kalau kita ditanya langsung apa sih, ada nggak salah satu kalimat wajib mendirikan khilafah? Kan di dalam Al-Quran tidak ada. Ada mungkin penjelasan dari konteks hadis kan gitu ya. Itu sudah diperhatikan para sahabat. Tidak ada bedanya mungkin kalau kita tanya mana sih penjelasan tentang sholat, kan cuma di Al-Quran aqimus sholat, kan di dalam Al-Quran itu mungkin tidak ada berapa waktu kan gitu, penjelasan itu di dalam hadis mungkin seperti itu sama ya. Nah, di dalam Al-Quran itu ada kalimat pertama, kalimatnya wajib bersatu kan, itu wajib, haram berpecah gitu kan. Terus di dalam Al-Quran itu an aqimuddin gitu kan, jadi tegakkan din, artinya tegakkanlah syariat Islam. Nah, syariat Islam itu khilafah itu adalah merupakan syariat Islam. Nah, yang ada kalimat khilafah itu adalah di dalam hadis. Gitu, di dalam hadis fasatakunu hulafa fataksur, akan terjadi para khalifah yang banyak. Terus di dalam hadis juga disebutkan akhir zaman itu akan ada khilafah ala minhajin nubuwah. Tuh begitu. Nah, kalau orang-orang di luar muslim itu mereka memprediksi akan ada khilafah, lah kenapa umat Islam tidak yakin, seperti membenci? Ini kan salah. Nah, maka tadi kalau khilafah disebutkan ideologi, pasti seakan-akan akan bertentangan. Ada gesekan. Nah, maka ini harus dipahami betul bahwa khilafah itu bukan ideologi, gitu. Tidak ada bedanya dengan syariat saum, syariat haji, syariat sholat, begitu, seperti itu. Jadi mudah-mudahan ini menjadi satu penjelasan, satu penerangan. Yang berikutnya di dalam surat Shad ya, surat ke-38 ayat 26, di situ disebutkan ya Dauda inna ja'alnaka khalifatan fil ard fahkum bainan nasi antahkumu bil adl. Wahai Daud, aku jadikan engkau sebagai khalifah di muka bumi. Fahkum bainan nasi antahkumu bil adl. Maka hukumi manusia itu dengan adil, gitu. Jadi hakimi manusia itu dengan adil jika ada persoalan. Nah,
Terus di dalam surat Al-Fatir, surat ke-35 ayat 39, di situ disebutkan huwallazi ja'alakum khalaifa fil ardi. Faman kafaro falaihi kufru. Aku jadikan engkau sebagai khalifah di muka bumi itu. Faman kafaro falaihi kufru. Tuh. Jadi di situ menunjukkan bahwa pemimpin umat Islam itu adalah seorang khalifah, begitu. Dan ini bukti sejarahnya lengkap ada, begitu. Dan sesuatu yang sudah dicontohkan oleh sahabat itu menjadi ukuran kebenaran. Karena kata Nabi, ma'ana alaihi washabi, itu begitu, menjadi ukuran kebenaran. Jadi kalau kita sekarang mengingkari khalifah dan khilafahnya, ya berarti kita mengingkari kebenaran. Gitu. Jadi bagi kaum muslimin ini mestinya nggak bisa untuk mengingkari itu. Dan itu tidak bertentangan dengan Pancasila, karena ini adalah bagian daripada syariat Islam yang dilindungi oleh undang-undang. Bagi setiap warga negara itu melaksanakan ajarannya masing-masing, itu dibolehkan dan dilindungi. Itu seperti itu. Ya. Baik. Mungkin ada kekhawatiran begini, kita ini kan lagi aman, tentram kan gitu. Ya. Kita menyerukan wajib bersatu dalam khilafah. Sedangkan dalam sejarah sendiri, para khalifah itu saling berebut kekuasaan. Ya. Ada pertumpahan darah. Jadi ada kekhawatiran seperti itu. Jangan-jangan kita nanti seperti itu gimana? Ya, itu sejarah. Ya, betul. Artinya begini, semua yang terjadi di muka bumi itu ada masa kelam. Tetapi bukan berarti masa kelam itu akan kita gambarkan terus di masa yang akan datang. Lah negara-negara juga sama, perang-perang aja kan. Ada pembunuhan ini, pembunuhan itu, sama begitu. Nah, persoalannya begini, ketika kita tidak, begitu kan, ketika kita tidak melaksanakan bersatu di dalam kekhalifahan, persoalannya dengan Allah, gitu. Kita ini takut dengan Allah. Dan ingat, ketika kita melaksanakan kekhalifahan Islam ini, itu dalam rangka ibadah, dalam rangka membuktikan ketaatan kepada Allah, begitu. Kenapa? Karena kalau kita tidak mentaati syariat, ya persoalannya dengan Allah, karena kata Allah udkhulu fisilmi kafah. Jadi masuk Islam itu secara kafah. Nah, jika kita tidak melakukan itu, maka persoalannya dengan Allah. Dan ketika kita nanti mati, kita akan dipersoalkan dengan Allah. Nah, ini sekali lagi sejarah-sejarah itu bagian daripada perilaku orang terdahulu, kan begitu. Karena sejarah itu tidak melulu jelek, yang baiknya juga banyak, begitu. Di zaman Khalifah Umar Ibn Khattab itu luar biasa, orang non muslim saja dilindungi hak-haknya. Apakah itu bukan suatu kedamaian, keadilan yang luar biasa? Di dunia ada keadilan, di akhirat mendapat ridho Allah. Tuh begitu. Bukankah yang ingin kita jalankan itu adalah fi dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Di dunia ini kita mendapat kebaikan dan di akhirat pun mendapat kebaikan. Itulah yang kita maksud, begitu. Seperti itu. Jadi dengan sejarah kelam para khalifah yang berkekuasaan tidak lantas membuat kita untuk berhenti dan bersatu menggunakan syariat. Iya, nah sejarah itu untuk diwaspadai, begitu. Dari pembelajaran gitu ya. Pembelajaran. Jadi bukan karena itu ada berantem begitu. Kalau saya mau jujur saja begini, anak STM ibaratnya, itu anak STM, terkadang mereka suka ada tawuran begitu kan satu sama lain. Apakah lalu nggak boleh ada STM? Apakah begitu? Kan nggak juga. Ibaratnya ada polisi tawuran, berarti nggak boleh ada polisi. Apa masa begitu? Kan nggak begitu. Jadi hal-hal yang seperti itu ya harus bijaksana, apalagi kaitannya dengan syariat yang telah ditetapkan Allah. Ini bahaya ketika kita menentang. Terus begini Ustaz, ada kekhawatiran dari masyarakat ataupun ya penegak hukum kan gitu ya, yang ada di kita ini, bahwa jangan-jangan nanti ketika khilafatul muslimin bertambah besar makin besar, ada kekhawatiran
jangan-jangan nanti kan itu ya merebut kekuasaan dan lain sebagainya. Iya. Itu bagaimana itu? Nah, kita berjamaah dalam kehalifan Islam ini, kalau ada niat lain selain daripada ibadah, maka itu sia-sia dan kita akan masuk kepada kehinaan dunia akhirat. Sangat rugi berarti. Sangat rugi banget. Jadi kita berjamaah ini murni dalam rangka taat kepada Allah, bukan dalam rangka kita mau begini, mau begitu, bukan. Dengan tujuan tertentu. Bukan. Jadi itu mah urusan Allah. Iya. Bukan urusan kita mah taat. Begitu. Sekarang begini coba. Kenapa sih kita saum? Iya. Coba, apa maksud dan tujuannya saum? Kan maksud dan tujuannya saum karena kita taat kepada Allah, selesai. Bukan ingin sehat. Bukan ingin sehat. Kalau kita melaksanakan saum ingin sehat, ya gagal paham Iya. dan rugi itu. Tidak bernilai ibadah. Tidak bernilai ibadah. Kenapa kita sholat? Ingin sehat. Wah, celaka begitu. Kita sholat karena ingin mendapat pahala. Begitu tuh orientasinya begitu. Kenapa kita berjamaah dalam khilafah? Ibadah, taat kepada Allah, selesai. Bukan untuk yang lain-lain. Adapun dengan sholat kita jadi sehat, dengan sholat kita jadi terjaga kemungkaran. Itu mah efek atau dampak yang tidak dimaksudkan, begitu, seperti itu. Ya. Mungkin para sahabat semua, mudah-mudahan apa yang beliau paparkan dan beliau uraikan ini jadi pencerahan lagi buat kita semua. Amin. Menambah wawasan dan menambah ilmu. Ternyata bahwa khilafah bukanlah sebuah ideologi, tetapi adalah bagian dari ajaran Islam. Nah, gitu. ya. Dan Iya. tidak ada keinginan untuk merebut kekuasaan, tapi itulah naudzubillah min mutlak dzalik. milik Allah. Iya. Jadi ibadah. Kita orientasi ibadah. Menggapai ridha Allah. Begitu, ibadah menggapai ridho Allah, karena kita diciptakan ke muka bumi ini untuk apa coba? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun tuh. Jadi segala sesuatunya itu harus karena ibadah, begitu, seperti itu. Yang benar itu begitu ya. Jadi maaf kepada kaum muslimin muslimat yang hari ini masih salah pandang ya. Salah menggunakan kacamata, itu akan salah ketika kita menilai. Jangan salah menggunakan kacamata ya. Begitu. Alhamdulillah. Jadi sahabat semua, cukup hari ini dan penjelasan dari beliau, dari Ustaz Jamaluddin. Mudah-mudahan itu menjadi bahan renungan buat kita. Kan gitu ya. Bagaimana kita hidup di dunia ini, mudah-mudahan kita ada aktivitas senantiasa untuk bernilai ibadah dan menggapai ridha Allah. Baik, Ustaz Jamal mungkin cukup hari ini dan mudah-mudahan ada waktu kita bertemu. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.